Oke, tips mau beli printer kali ini adalah buat kalian tidak perlu bingung mau cari printer buat rumahan itu kriterianya seperti apa. Jadi di sini kita akan jelasin ketentuan atau syaratnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman beli printer yang seperti ini, tentunya seluruh isi anggota rumah itu bakal menikmati. Oke, kita lanjut. Nanti teman-teman lihat, kalau bisa seperti di bawah ini, spesifikasi yang saya kasih atau kriterianya itu pasti sangat cocok. Satu, udah pasti biaya operasional murah. Semua orang yang pakai printer atau alat elektronik itu pasti maunya biaya operasionalnya murah. Apa aja sih biaya operasionalnya murah itu seperti apa? Yang pasti harga tintanya murah, bisa cetaknya banyak banget, jadi cost cetak atau biaya cetaknya itu sangat-sangat murah, jadi sangat irit. Kemudian garansi printer panjang, minimal 2 tahun atau 30.000 cetak. Artinya selama masa garansi, itu kalian dapat perlindungan. Artinya printernya tinggal dipakai aja, nggak perlu mikirin soal maintenance, pergantian spare part, atau yang lain-lain. Semakin panjang garansinya itu semakin bagus, karena apa? Berarti biaya maintenance itu semakin kecil atau nol. Jadi kalau bisa, perhatikan, selalu ditanya berapa lama garansinya. Nah, ini penting. Yang namanya listrik, biaya listrik itu setiap tahun pasti naik. Ini adalah faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita harus cek dulu berapa listrik yang digunakan untuk printer yang kita akan beli. Apakah di bawah 30 watt atau di atas 300 watt. Jadi jangan salah main asal beli printer, nggak mikirin atau nggak perhatiin ternyata konsumsi daya listriknya begitu boros. Harga printer itu harus murah. Jadi namanya murah itu kalau dibandingkan atau disetarakan dengan beberapa merek lain dengan fitur dan spesifikasi yang sama, ya. Jadi jangan satu dibandingin dengan tipe yang lain yang speknya lebih tinggi, otomatis itu nggak sepadan. Tapi kita harus bandingin fiturnya yang sama dengan beberapa merek, itu nanti kita bisa tahu yang mana yang harga printernya lebih murah. Ini juga penting. Jadi kalau kita beli printer, itu bisa jadi dua fungsi. Satu bisa jadi printer office atau buat kantoran, dan juga bisa jadi printer rumahan. Yang buat kantoran itu artinya printernya bisa cetak kualitasnya bagus, kualitas cetak tintanya nggak luntur, kayak seperti kita pakai printer laser di kantor. Kemudian printernya juga bisa buat cetak foto, cetak stiker, cetak label, itu seperti cetak di rumahan. Jadi kalau bisa kita cari printer yang bisa mewakili semua ini. Jadi dia bisa multifungsi. Tadi kan saya bilang, printer buat dipakai seluruh anggota di rumah. Artinya, hari gini semuanya udah connected by wireless. Pakai smartphone, Android, iOS, tablet, PC, laptop, atau apapun. Kita nggak perlu repot colok lepas kabel. Jadi pilih printer yang udah support namanya wireless. Artinya, printernya bisa dipakai banyak orang. Jadi kita nggak perlu beli banyak printer. Itu yang namanya efisiensi dan juga biaya operasional yang murah. Semua data ini soal harga tinta berapa, bisa cetak berapa lembar atau page shield, itu semua datanya lengkap. Jadi kita bisa cari di internet atau kita bisa langsung tanya ke si penjualnya. Jadi jangan katanya, tapi kita harus lihat data dan faktanya. Tips mau beli printer buat teman-teman yang masih bingung, nggak tahu mau pilih tipe apa, teman-teman bisa masuk di grup atau langsung komen di sini. Nanti sebutkan aja kebutuhan teman-teman seperti apa, saya akan kasih rekomendasi printer yang paling value for money. Jadi printer yang paling harganya terjangkau, biaya cetaknya murah, dan sesuai kebutuhannya dengan apa yang kalian inginkan. Nanti setelah saya kasih informasi produknya, teman-teman juga boleh compare sama merek-merek yang lain. Jadi semua itu ada datanya, pilihan kembali ke masing-masing. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.